Kenapa kau tidak menghormat? Berhenti. Cukup sudah, anak-anakku. Assalamualaikum. Guru.
banyak darah tertumpah di ujung badi anak-anakku. Ada kalanya melanjutkan kezaliman. Tapi banyak pula justru niat suci untuk menumpas kebatilan. Jadi, baik buruknya sesuatu persoalan bukanlah disebabkan oleh kalah menangnya, tapi apa yang sesungguhnya hidup di balik hatimu. Paham kau? Iya, Ayah Guru. Bagaimana? Jadi kau pulang besok, Badullah? Insya Allah, Ayah Guru. Sudah rindu benar kau nampaknya pada kampung halaman? Atau ada yang menunggumu? Bukan begitu, Ayah Guru. Kata orang, hujan emas di negeri orang. Indah juga di negeri sendiri. Badullah, Saya, Ayah Guru. menurut perhitungan, karena ilmu kau bisa jaya. Karena ilmu, kau bisa mengelakkan malapetaka. Tapi, kau adalah manusia biasa yang tidak mampu untuk mengelakkan kehendak Allah. Nah, kuserahkan badi pusaka untuk dijaga. Bila kau lupa, alpa, kau akan binasa karenanya. Nah, sampai di sini, Sandrego. Sampai di sini, Badullah. Tapi firasatku mengatakan kita akan berjumpa lagi. Tapi kenapa kau berdua? Dengan siapa? Kau ada-ada saja, Sandrego. Ayo. Hei, kau, sini!
Cepat! Kepala batu! Berdebah! Kau telah diberi peringatan terakhir untuk melunasi pajakmu. Tapi kau tetap membandel. Atas perintah Kraing Bering Moncong, kami harus menyita semua hartamu. Ayo, Pak! Sita semua harta itu! Cepat! Jangan, Teraing. Jangan, Teraing. Jangan, Teraing. Tuan Berbah. Jangan, Karaeng. Jangan ambil kambing saya, Karaeng. Ambil semua! Ambil semua ternak itu! Cepat! Ayo cepat! Bawa semua! Ya, Karaeng. Ayo jalan! Cepat! Orang yang tidak tahu diuntung. Ibu. Kau rasakan sekarang. Hah? Barang-barang ini rupanya tidak direlakan oleh pemiliknya. Bagaimana kalau tuan-tuan yang gagah ini merelakan harta yang sekedar ini tetap pada pemiliknya? Bagaimana? Pamaras rakyat. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kalau tak ada anak, apa yang terjadi pada kami? Sudahlah, Bu. Pak, ini adalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Pak. Permisi, Pak. Ya. Ya, sana, kembali ke tuanmu. Nah.
bagaimana ini? Ayo kita pergi, mari. Assalamualaikum. Siapa ya? Aku Badola. Kalau tidak salah, saudara Baso. Betul? Assalamualaikum. Masih ada orangnya. Wang, apa yang terjadi selama kampung ini saya tinggalkan? Dulu hampir semua orang di daerah sini berkiblat kemari. Dulu di sini orang merasa damai. Dulu. Sekarang tidak lagi, semenjak ayahmu menjadi abdi Karanggiring Moncong. Sekarang orang menghindar jauh untuk tidak melewati tempat ini. Badowa, semua orang berpaling. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
Apa benar Badola sudah datang, Daeng? Kau tahu dari mana? Dari Puangpeng, Bang. Coba kau lihat di pesantren. Siapa? Aku Badolah, Ayah. Badolah anakku. Sejak kapan Ayah menjadi abdi Karangdiri Moncong? Ayah suruh aku menuntut ilmu untuk menghancurkan kezaliman. Sekarang, Ayah sendiri menjadi abdi Karangdiri Moncong yang paling setia. Kalau aku tahu, aku takkan kembali. Badolah. Ayah tahu kau pasti marah. Semua orang marah. Juga ayah marah pada diri sendiri. Tapi kau harus tahu, Badolah. Kita ini apa? Kita hanya hamba yang tak punya arti apa-apa. Itulah yang selalu berkumandang di telingaku. Kami hanya parang tercetak. Hanya batang hanyut. Kami hanya daun-daun berguguran. Dan hanya benang terurai. Sabdalah yang mulia, kami hanya melaksanakan. Apa Ayah lupa? Bagaimana Ayah dikejar-kejar? Dan bagaimana Ibu disiksa? Sehingga mengakibatkan kematian Ibu. Ya. Semua itu masih terbayang, Badolah. Kenapa Ayah tidak melawan? Ayah diancam, diusir keluar dari negeri ini. Ayah takut. Ayah terpaksa harus menerima semua aib ini. Karena ayah masih menyimpan satu harapan. Ayah justru menanti kau kembali, anakku. Ayah. Nawal, ambil kudaku, tegas. Tunangan Putri Karaeng mau pergi. Panggil abdi istana. Bekas. Putri Karaeng, coba lihat. Hei, kamu. Kenapa surat buat Tuan Kontrolir tidak lekas kau sampaikan, ha? Bisa hilang kepalamu, mengerti? Iya, Treng. Ayo ke sana. Aku selalu benci pada sikap yang kasar. Bagaimanapun,
rahasiakan tunangan Putri Karaeng. Ayahanda Karaeng belum meresmikannya. Tapi Karaeng Malangkasi sendiri telah menetapkannya, Putri Karaeng. Biar saja dia ngaku-ngaku dan dia buat-buat. Empat perkara yang tidak diketahui manusia: langkah, jodoh, rezeki, dan maut. Ayahanda Karaeng, nampaknya ada sesuatu yang sangat penting, Ayah. Duduklah. Anakku Malangkasi, gagalnya petugas pajak yang ayah perintahkan dikarenakan seorang pemuda yang tidak dikenal. Ayah dengar Badolah anaknya tukang kuda yang baru saja kembali dari perantauan. Ayah duga orangnya dia juga. Perlu ditumpas sekarang juga? Justru kebalikannya, anakku. Biarlah dia berkembang memimpin pemberontakan terhadap Karanggiring Moncong. Pada waktu yang tepat, kita yang mengenakan mahkota raja. Jangan hadapi ia terlalu keras. Pancing ia agar lebih benci pada keluarga raja. Paham kau? Paham, Ayah. Permisi, Ayahanda. Malangkasi, jika jalan ini kau anggap terlalu panjang, kita tempuh kembali secara lama. Cepat kau kawini Jamaro. Begitu kau jadi menantu raja, ayah usahakan segera kau menggantikan Karanggiring Moncong. Baik, Ayah. Badolah, Ya, ya. masuk istana berarti menjauhi rakyat. Sedangkan ayah mengharapkan kepulanganmu. Pesantren kita ini akan menjadi kecintaan rakyat. Tidak seperti sekarang ini. Sepinya pesantren bukan berarti rakyat berpaling dari agama, ya. Mari kita berangkat, Ayah. Tapi musuh kita terlalu besar, Nak. Musuh kita yang paling besar adalah keraguan-raguan hati, Ayah.
Siapa itu? Itulah Karaeng Giri Moncong yang dikuasai oleh pembantu-pembantunya. Bukan yang itu, Ayah. Yang di atas. Oh, yang itu. Iya, ya. Itu putri tunggal Karaeng Giri Moncong. Namanya Jamarok. Coba lihat tuh. Yang mana? Yang itu tuh. Aku akan menggantikannya, Ayah. Jangan. Aku bisa main. Ini hanya untuk para bangsawan. Rakyat seperti kita ini tidak boleh main bersama. Badolah, Karaeng, aku kenal kakek-kakekmu, ayahmu, keluargamu, turun-temurun melancarkan sifat permusuhan terhadapku. Aku harap kau tidak demikian. kami hanya menjalankan siar agama, Karaeng. Agama? Dalam dakwah, kau senantiasa menghasut rakyat untuk menggulingkan aku. Aku tidak menghendaki alasan apapun dari kau. Badulah, dari mulai sekarang, kau harus menjadi abdi istana. Betul? Kami sudah terpisah dari rakyat, Karaeng. Tidak ada pilihan lain bagi kami, Karaeng. Kecuali mencintai, Karaeng. Dan saya memang mencintai Karaeng. Sebentar lagi akan timbul kerusuhan melawan kekuasaan Raja Menirpan Heisen. Mulai sekarang boleh berpikir buat mengangkat seorang raja di daerah Biring Moncong Menirpan Heisen. Bagus, bagus. Karaeng kasih, bagus. Supaya itu orang yang tidak mau tunduk dengan cepat disingkirkan saja. Baik, Menirpan Heisen. Ya, ayo, ya, 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 ya. Ayo, ya.
Intan. Enak rasanya keladi muda, kalah urat batang gelagah. Enak rasanya menjadi kuda, asap dirawat pahlawan gagah. Putri Karai, apa gunanya menggalah santan kalau tidak sampai ke muara? Apa gunanya berwajah tampan kalau tidak pandai bicara? Intan, Intan, pisau raut hilang di rimba, pisau belati papan lapisnya. Karam di laut dapat ditimba, karam di hati kapan habisnya? Tahu? Tahu? Anak udang, anak gurami, anak todak di rumpun karang. Apa dipandang kepada kami, harta tidak, bangsa pun kurang. Putri Karai, padi ketan di dalam sukat, penuh sudah lidah buaya. Mati ikan di dalam pukat, tambah rendah, tambah mengenang. Kraing. Ini Kraing. Bawa pulang dan serahkan kepada ayahku. Ya, Kraing. Hei, tukang kuda, apa kerjamu di sini? Mengembun kuda, Karai. Tutup mulutmu. Aku tidak bertanya. Aku larang kau bawa kuda kemari. Ayo pergi. Dauk, akar nibung meresap-resap, akar mati dalam perahu. Terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa yang tahu. Cah. Tidak mungkin. Umpama harimau, aku hanya tinggal belang. Kuku dan taringnya sudah tidak ada sama sekali. Lebih-lebih setelah ibunda mangkat. Ayah nampak begitu enggan, patah semangat, dan putus asa. Memang hanya satu saja yang bisa menghibur hati. Kau, Jamaru. Sayang, kau bukan laki-laki. andai kata Jamaro seorang laki-laki, ayah, akan kududukan kau di atas takhta kerajaan. tetapi wanita juga mampu memangku tahta, ayah. Benar. Tetapi mendudukan kau di atas tahta kerajaan sama saja artinya melemparkan dirimu ke kancah malapetaka. Biarlah, akan kugenggam bara ini sampai ke ujung hayat di tanganku sendiri.
Kelihatannya Pak Mote dan Kareng Bering Moncong mengambil jalan damai. Kapan kita mulai menjalankan rencana lama, Ayah? Kau desaklah Kareng Bering Moncong untuk melangsungkan perkawinanmu dengan Jamaro. Nanti ayah yang akan memaparkan alasan-alasan yang menyangkut keadaan percaturan negeri. Mengerti? Mengerti, Ayah. Ya. Tak akan berhasil kau meyakinkan Kareng Bering Moncong, Badola. Ayah telah bertahun-tahun meyakinkannya. Ayah, selama hayat di kandung badan, perjuangan merubah nasib tak bisa dihentikan, Ayah. Ayah rasa lebih baik kita kembali ke tengah-tengah rakyat dan langsung melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Ayah anda Kareng ada? Tadi beliau meninggalkan istana, Kareng. Mana Pamanda? Ke Balai Rumsari, Kareng. Kamu semua keluar. Dinda Jamaro. Dinda Jamaro. Aku minta kepada Kareng supaya perkawinan kita dipercepat. Aku minta ditangguhkan, Kanda Kareng. Tapi hal ini mendesak. Nah, Badola, jadi mulai besok ayah tidak lagi menginjak lingkungan istana Kareng Bering Moncong. Diam, Jamaro. Diam, Jamaro. Diam, Jamaro. Putri Kareng, Putri Kareng. Oh, Putri Kareng. Bagaimana Putri Kareng? Bagaimana Putri Kareng? Apa tidak apa-apa Putri Kareng? Walaupun hamba masuk lewat jendela, izinkanlah hamba keluar melalui pintu, Putri Kareng.
Silakan minum. Ya. Bagaimana? Meneer Van Heysen? Maaf, Karaing. Kejahatan belakangan ini sangat meningkat. Government minta perhatian besar dari Karaing. Saya selalu memperhatikan keadaan dalam negeri saya. Meneer Van Heysen. Saya selidiki dulu. Selidiki dulu. Ya, ya. Dulu Karaing sangat cepat mengambil keputusan. Mari Karaing. Sekarang Karaing terlalu banyak terpikiran. Maaf Karaing. Mana Pamote, Badulah? Tidak masuk hari ini, Putri Karaing. Namaku Jamaro. Telah hamba ketahui, Putri Karaing. Demikianlah, panggil saja namaku. Yuk Atas izin Putri Karaing, tetap ku junjung tinggi kebesaranmu, Jamaro. Badolah, apa kau tidak bisa melakukan pekerjaan lain selain tukang kuda? Mengapa kau tidak mencari jalan untuk merdeka? Di sini, aku menjadi abdi istana atas kehendak ayah. Kau berbahagia, Badolah. Kau telah berbuat sesuatu untuk berbakti kepada ayahmu. Aku termasuk malang. Semalang-malang putri bangsawan. Lebih malang orang-orang seperti aku ini, Jamaro. Aku pun manusia seperti kau, Badolah. Darah yang mengalir dalam urat dan dagingku sama saja dengan darah yang mengalir dalam urat dan dagingmu. Jiwaku pernah diselamatkan oleh orang biasa. Sebagai pembalas budi, terimalah pemberianku, Badolah. Inilah pemberianku, milikilah ia bersama hatiku.
tinggalkan tempat ini, Jamaro. Cepat! Lepaskan dia. Kembali ke tempatmu. Kau membela dia. Bertindaklah sebagai seorang pangeran. Kau adalah calon permaisuriku. Jangan paksakan hati yang tak mau. Akan kupaksakan padamu. Bagaimana caranya menjunjung dan mencintai Malangkasi. Tak dapat ditahan lagi, Kandakarai. Keadaan negeri semakin hari semakin gawat. Barangkali ada baiknya kita serahkan kekuasaan pada Ananda Malangkasi. Malangkasi sebagai menantu Kanda akan bisa berbuat banyak. Maafkan Kandakarai. Jadi, Malangkasi dan Jamaro harus segera dikawinkan. Kanda selalu berjanjikan melamar Adinda jika bulan purnama telah tiba. Tapi sudah 100 kali bulan purnama seperti sekarang ini, janji-janji Kanda tak kunjung terbukti. Badola, aku ikut kau. Kemana? Aku tidak kemana-mana. Kita harus pergi, Badola. Kita harus pergi.
Aku tak berani, Jamaro. Tetapi kita tidak menyalahi hukum, Badola. Kita dapat pergi ke satu tempat di mana aku dapat mengambil orang lain sebagai wali. Sejauh itu rencanamu, Jamaro? Kau orang biasa, Badola. Aku orang bangsawan. Pada hakikatnya kita sama-sama orang terkungkung. Tenanglah sedikit. Marilah kita berpikir lebih jauh. Aku punya kekuatan untuk melawan kezaliman. Tapi aku tidak kuat melawan adat. Yang sukar dilawan, Badola, adalah dirimu sendiri. Aku pun perlu waktu bertahun-tahun untuk menaklukkan diriku agar berani melaksanakan tekad ini. Satu hal yang bikin hatiku bulat. Karena kemarin malam kau katakan kau sayang padaku. So, jadi Karaeng Biri Moncong banyak membantu perusuh-perusuh itu. Itulah sebabnya, apa saja perintah government tidak dapat dilaksanakan, Menir Van Heysen. Karena itu, kami datang kemari untuk meminta bantuan tenaga, Pak Mote. Aku baru mengumpulkan orang-orang. Ayah, sudah sampai saatnya aku juga harus meninggalkan istana. Tegaskan, Badola. Kau langsung memimpin perlawanan rakyat. Bukan begitu? Setidak-tidaknya Badolah maju paling depan, Ayah. Nah, kau dengar sendiri. Anakku langsung dalam pergolakan membela keadilan. Bersiap-siaplah kau, Badolah. Ini hari juga kau harus berangkat. Kau tidak lupa pundi-pundiku, Intan? Tidak, Putri Karaeng. Doakan Badolah, Ayah. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Putri Karaeng. Namaku Jamaro. Kebetulan, Jamaro. Aku takkan kembali lagi ke istana untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Aku takkan kembali lagi. Kemana? Ke selatan. Kebetulan, Pak Mote. Saya mengajaknya. Ia menolak. Sekarang kami bisa pergi bersama. Aku takkan kembali lagi, Jamaro. Aku juga tidak niat pulang kembali, Badolah. Tapi ini melanggar adat. Ayah. Pada Tuhan, aku bersaksi. Bukan engkau yang mengajak Putri Karaeng, tapi Putri Karaeng yang mengikut. Secara hukum, engkau terlepas. Sumbang di mata orang, kita seiring tanpa ikatan, Jamaro. Memang kita harus menjadi satu ikatan untuk mencapai kemenangan.
Jelaskan niat dan hakikat Putri Karaing yang sebenarnya. Perkawinan bukanlah ujung dari segala kehendakku. Ayahku adalah boneka yang berpakaian raja. Aku anaknya lebih tahu dari siapapun juga mengenai deritanya. Apa yang kulakukan sekarang, Badolah, dengan mengorbankan apa yang ada padaku, menuju satu titik yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yaitu menegakkan kembali kewibawaan ayahku. Bawalah sarung sutra ini, peninggalan ibunda almarhum Putri Karaing. Menurut orang-orang tua, sarung inilah yang dipakai ibunda Putri Karaing ketika bersanding di pelaminan bersama Karaing Biring Moncong. Putri Karaing. Mana Putri Karaing? Kemana Putri Karaing? Ayah Guru. Sanrego. Selamat datang, Badolah. Nyata benar firasatku dulu. Oh ya, mari ku perkenalkan dulu Ayah Guru dan kawan seperguruanku Sanrego. Kawan-kawan lainnya, ini Putri Tunggal Karaing Biring Moncong. Selamat datang, Putri Karaing. Selamat datang, Putri Karaing. Ada yang lupa kau perkenalkan, Badolah. Hah? Apa ya? Kekasihmu. Dan kekasih rakyat.
Kemana Putri Karang Intan? Bicara kau Intan! Putri Karaeng pergi bersama Badolah Karaeng. Jangan terkutuk, bunuh kau! Habiskan kau dengan keris ini manusia terkutuk. Sampai hati kau membiarkan budak itu membawa Putri Karaeng. Kubunuh kau! Ampuni hamba Karaeng. Sarungkan kembali senjatamu, anakku Malangkasi. Ini adalah aib malu yang harus ditebus dengan darah dan nyawa Ayahanda Karaeng. Bertindaklah dengan tidak membabi buta. Jangan diperbudak oleh amarah dan nafsu. Hingga melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh adat. Ya, ku benarkan amarahmu Malangkasi. Kita semua merasa Arang telah tercoret di muka seluruh keluarga. Apalagi aku ayahnya. Cari Jamaro dan Badullah. Bunuh dia. Aku bersumpah pada keris ini, berjanji pada gagangnya, haram kusarungkan kembali sebelum terlumuri oleh darah. Permisi Ayahanda Karaeng. Siapkan pasukan sebanyak-banyaknya. Yuk, Karaeng. Dengan jihad, fisabilillah, kita musnahkan musuh-musuh agama. Ya, dan mengembalikan kewibawaan Karaeng Biring Moncong. Benar. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Desa, Akan kuruntuhkan tembok yang membatasi hak dan keadilan. akan kuratakan jurang dalam yang memisahkan bangsawan dan rakyat biasa. Kita harus selamatkan Karaeng Biring Moncong dari cengkraman Karaeng Kasih. Tapi, bukankah Karaeng Biring Moncong masih bersaudara dengan Karaeng Kasih, Guru? Justru itulah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karang Malangkasi dengan pasukannya di sana. Malangkasi dengan pasukannya datang, Ayah Guru. Tuhan bersama kita. Lihat, ada yang datang. Hei, kami datang kemari untuk mengambil Putri Jamaro. Silakan bawa kembali. Setelah melangkahi mayat-mayat kami. Mereka ingin membawa kembali Putri Jamaro ke istana, Ayah Guru. Jawab mereka dengan tumbak dan badik. Baik, Ayah Guru. Mari, ikuti aku. Kraing, katanya Putri Jamaro dapat dibawa kembali jika mereka semua sudah menjadi mayat. Mengajar. Ayo, serbu! Badola, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Apa tidak sebaiknya ayahmu dijemput? Aku kenal watak curangnya Karaeng Malangkasi. Biarlah aku pergi menjemput ayahmu, Badola. Itu kewajibanku. Kewajiban bersama. Ajak Sarego. Hei, Sarego, ikut dengan kami. Cepat.
Karena kaulah Badulah lahir ke dunia. Bakar! Kusarungkan kembali kerisku ini, karena ia telah kulumuri darah. Telah kau bunuh dia? Sudah. Pesantren pun telah kubakar. Hah? Apakah kau tidak tahu bahwa pesantren itu tempat beribadah? Justru disitulah tempat mereka mengatur siasat untuk menghancurkan kekuasaan Pamandak Karenggiri Moncong. Bagus. Bagus. Bagaimana dengan Pak Mote? Justru dia yang kubunuh. Hah? Karena Badolah kucari tidak ada. Durhaka kau. Terkutuk tindakanmu. Kau mengutamakan dendam dengan amarah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh adat kau robek-robek. Kau nodai. Palangkasih! Palangkasih! Sendiri nyawamu untuk mati bersama ayahmu, juga nyawamu. Sebagai seorang yang tak melanggar adat, aku bersedia untuk dibunuh. Tapi seorang anak pun berhak membela kematian ayahnya yang dibunuh secara biadab ini. Yeah!
Pandai balik nak. Tenang. Sabar. Ya. Kembali ke tempatmu masing-masing. Kalau kalian masih percaya padaku. Pengkhianat telah kuselesaikan di ujung kerisku. Badola. Selamat tinggal, Jamal.